Hukum Ross. Hukum Ross ini menyebutkan bahwa perbandingan unsur-unsur dalam tiap senyawa itu selalu tetap. Nah, si Mbah Pros ini mungkin dia adik kelasnya atau muridnya dari si Mbah Lavoisier gitu ya. Jadi dia mempelajari Lavoisier dulu, lalu menemukan hukum yang baru bahwa setiap perbandingan unsur-unsur di dalam senyawa itu selalu tetap gitu ya. Jadi kalau si Lavoisier tadi menyebutkan bahwa satu sebelum dan sudah reaksi itu sama beratnya. Nah, di sini itu juga sama gitu. Dia masih menerapkan ini, hanya saja pada reaksi pembentukan itu perbandingan dari unsur-unsurnya pembentuk senyawa itu tetap. Misal di sini pembentukan timbal sulfida gitu. Di sini ada 4 atom Pb dengan 4 atom sulfur atau belerang gitu ya, akan membentuk 4 molekul timbal sulfida, seperti itu. Jadi perbandingannya itu ya 1 atom Pb dan 1 atom sulfur gitu loh. Nah, tinggal beratnya 1 atom Pb itu beratnya berapa, 1 atom sulfur itu beratnya berapa. Nah, berat itulah yang menjadi perbandingan. Misal, jadi perbandingannya tetap 1 atom sulfur, 1 atom timbal. Nah, yang kita bandingkan tuh 1:1 kan kalau atomnya yang kita bandingkan, tapi beratnya. Bisa kayak gini, apakah berat untuk membuat satu buah kue itu perlu 1 telur dan 1 misal 1 telur ayam sama 1 telur bebek katakanlah situ. Nah, untuk membuat 1 martabak katakanlah 1 perlu telur ayam dan telur bebek. Perbandingannya resepnya itu harus 1:1 nih, tapi kan beratnya telur ayam sama telur bebek ini beda. Beda. Nah, terjadinya kalau kita punya 6 atom es, apakah semuanya bereaksi? Tentu saja tidak, karena perbandingan untuk membentuk timbal sulfida itu 1 atom Pb dan 1 atom sulfur. Jadi kalau kita punya 6 atom sulfur, maka yang bereaksi tetap 4 karena 4 Pb yang ada, itu 4 timbal yang ada. Jadi dia 4 timbal ini hanya bereaksi dengan 4 sulfur. Nah, 2 sulfur ini yang sisa gitu. Kayak kalian bikin resep. Resepnya resep buat kue itu 1 kilo daging, 1 kilo telur sama 1 kilo tepung gitu. Kalau kamu punya 2 kilo telur, kan nggak mungkin 2 kilo itu kamu masukkan semua gitu. Karena resepnya itu 1 kilo telur, 1 kilo tepung gitu. Kalau punya 2 kilo telur, ya tetap yang dipakai tetap 1 kilo telurnya. Kalau dipakai 2 kilo semua, nah itu resepnya akan beda. Kue yang dihasilkannya nanti akan beda gitu. Padahal kita pengennya kue yang ini gitu. Nah, seperti itu. Nah, ini kalau dihitung masanya, misal yang Pb ini masanya 1, ya satu atom itu 1. Gitu. Kalau yang sulfur tuh masanya 1 atom itu 2 gitu. Ini kalau dihitung, berarti kan 1 dikali 4 nih, 4. 2 dikali 6, 12 kan. 2 kali 6, 12 ditambah 4, 16. Totalnya 16 itu. Apakah setelah reaksi juga 16? Ya, kita hitung saja. Di sini tetap 4 kan. 4 ditambah 1, 2, 3. Ini tetap 16, hanya saja dalam 16 itu timbal sulfidanya ini ada berapa masanya gitu kan. Di sini berarti 4 ditambah 4 dikali 2 8, 12 ya kan. Timbal sulfidanya itu 12 dan sisa atom sulfur yang tidak bereaksi itu ada 4 gram seperti itu ya. Jadi ada sisanya. Ini kalau dihitung sisanya juga dihitung gitu. Jadi sebelum reaksi itu 16, setelah reaksi itu juga 16. Hanya saja dalam 16 itu ada sisa reaksi yang tidak bereaksi dan ada produk. Kalau ini kan hanya ada produk saja. Kalau ini ada sisa yang sisa reaksi yang tidak menjadi produk. Itu. Nah, contohnya seperti ini nih. Nah, reaksi antara magnesium dengan oksigen bentuk magnesium oksida. Nah, perbandingan magnesium dan oksigen dalam magnesium oksida itu adalah 3:2. Nah, untuk menghasilkan 100 gram magnesium oksida, maka berapa magnesium dan berapa oksigen yang kita butuhkan? Atau berapa magnesium dan berapa oksigen yang ada di dalam magnesium oksida tersebut? Ayo, coba. Berapa magnesium dan berapa oksigennya?
Magnesiumnya 60 bukan? 60 sama Magnesium 60, oksigen 60 40. Sama 40, Pak. 40, 60 sama 40, Pak. magnesium 60. Oke, sip. 60 sama Ya. Benar semua. Ya, magnesiumnya 60, oksigennya 40 gitu. Dari mana? Kan caranya gampang nih. Magnesium kan tadi perbandingan 3:2. Maka untuk mencari massa magnesium berarti 3 dibagi ini kan totalnya kan 3 tambah 2 karena yang dicari ini kan kali 100 ketemu 60. Begitupun dengan kalau oksigen tinggal diganti yang ini dari 3 menjadi 2. Jadi magnesiumnya 60, oksigennya 40 sehingga yang dihasilkan adalah magnesium oksigennya 40. Oke. Jadi di sini tidak ada sisa dari reaksinya. Nah, kalau dibalik ya, perbandingan magnesium dan oksigennya tetap 3:2, tapi saya punya 50 gram magnesium dan 50 gram oksigen. Berapa magnesium oksida yang dihasilkan? Berapa? Tetap ya, perbandingan dalam reaksinya harus tetap 3:2. 50, Pak. 50. 83,33. 83,33. Ada yang punya jawaban lain? 33,33. 33,33. Oke, ada yang punya jawaban lain? Yang lainnya diam ini setuju atau bingung? Karena hukum pros ini termasuk salah satu yang paling banyak ditanyakan. Bagaimana hukum pros ini? Saya belum paham tentang hukum pros. Ini dari mana perbandingannya hukum pros, Pak, dan lain sebagainya. Nah, itu yang paling banyak. Makanya ini kita bahas cukup mendalam lah hukum pros. Tidak ada jawaban lain? Ada yang 50, 83,33, ada 3,33. Tidak ada jawaban lain? Oke. 36,33, Pak. Berapa? 36,33. 36,33. Oke. Coba sekarang kita perhatikan ya. 48. 48. Oke, 48 kita tampung semua ya. Semua jawaban kita tampung nih. Kita lihat siapa yang paling benar. Oke. Jadi gini, saya jelaskan. Reaksi itu harus sesuai dengan perbandingan. Reaksi pembentukan harus sesuai dengan perbandingan, ya. Perbandingan di sini 3:2. Jadi setiap bereaksinya harus 3:2, ya. Tapi segini. Misal nih, ya, kalau sesuai dengan hukum Lavoisier harusnya totalnya 100 kan? Harusnya 100 gitu. Nah, jadi pertanyaan apakah 100 gram itu semua bentuknya magnesium oksida? Apakah ada sisa reaksi yang tidak bereaksi? Kira-kira seperti itu kan? Nah, jadi seperti ini. Misal nih ya, reaksi ini kan berjalan secara natural, secara alami gitu. Reaksi itu tidak ada yang mengontrol. Ya, di dunia ini tuh reaksi berjalan secara alami begitu saja. Kalau misal kita kan nggak bisa ngontrol kita pengen berkeringat kapan gitu. Tapi ketika ada sesuatu yang membuat kita berkeringat, ya tubuh kita tuh bereaksi secara simultan gitu, tiba-tiba berkeringat gitu aja. Sama kayak reaksi itu juga seperti itu. Karena ini alam ya. Ini yang ngatur itu Tuhan kita gitu. Yang mengatur itu Tuhan ya. Kita nggak bisa mengatur. Kalau misal motor ini kan kalau jalan dia butuh bensin nih. Kalau kita gas gitu, terus kita berhenti karena ada yang ngontrol, yaitu kita. Nah, karena reaksi ini yang ngontrol kan, ya udah jalan begitu saja kan. Tuhan itu sudah menciptakan suatu aturan, ya udah jalan begitu saja, ya kan? Nah, kalau misal motor nih kita gas, gitu ya. Terus tidak ada yang mengkontrol, udah naik gas saja. Motor itu berhenti ketika kalau ada yang nabrak, oh iya. Tapi kalau nggak nabrak gitu kan, kapan motor itu berhenti? Pasti ketika bensinnya habis, bener nggak? Ya kan? Motor itu berhenti ketika bensinnya habis. Sama kayak reaksi ini. Ibaratkan reaksi ini bensinnya gitu. Jadi reaksi ini akan berhenti ketika reaksinya habis. Ingat ya, motor berhenti ketika reaksinya habis. Tapi apakah reaksi yang habis itu salah satu atau dua-duanya? Nah, itu ya. Jadi reaksi kimia itu berhenti atau selesai ketika salah satu dari reaksinya habis atau dua-duanya habis.
Jadi dia tidak akan berhenti selama reaksinya itu tidak habis. Nah, kecuali nanti kalau kalian di semester depan kita belajar kesetimbangan, itu beda lagi ya. Reaksi itu akan terus berlangsung dalam keadaan setimbang dan sebagainya. Itu reaksinya tidak akan habis. Tapi kalau ini reaksinya satu arah gitu ya, satu arah, dia itu akan berhenti ketika reaksinya salah satu atau dua-duanya itu habis. Nah, dalam bereaksi itu harus sesuai dengan perbandingan 3:2. Ya, harus tetap 3:2. Maka reaksi di sini akan berhenti ketika magnesiumnya habis atau oksigennya habis atau magnesium dan oksigennya habis. Gitu kan ya. Nah, sekarang kita cek ketika magnesiumnya habis, berarti untuk menghabiskan 50 gram magnesium itu membutuhkan berapa gram oksigen? Perbandingannya harus tetap 3:2. Untuk menghabiskan 50 gram magnesium, berapa oksigen yang dibutuhkan? Ayo coba. 33,33 enggak sih? Ya, 33,33. Kan perbandingannya gini, magnesium dibanding oksigen sama dengan 3:2 gitu kan? Berarti sama dengan untuk menghabiskan 50 gram magnesium, berapa oksigennya? Oksigennya tertulis X gitu. Berarti X sama dengan tinggal dikali silang, jadi 50 dikali 2 dibagi 3, ketemu 33,33 gram. Maka di sini 50 gram magnesium akan habis dengan 33,33 gram oksigen. Nah, itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua tadi adalah ketika oksigennya habis. Berarti untuk menghabiskan oksigen, berapa magnesium yang dibutuhkan? Nah, tulis 3 dibalik saja kan ya. Ini X-nya jadi di atas, karena yang kita cari adalah magnesiumnya. Tinggal dikali silang, maka X sama dengan 50 dikali 3 dibagi 2, ketemu 75 gram. Maka untuk menghabiskan 50 gram oksigen itu membutuhkan 75 gram magnesium. Sedangkan yang kita punya hanya 50 gram magnesium. Sehingga kemungkinan kedua ini tidak mungkin terjadi. Karena yang dibutuhkan 75 gram magnesium untuk menghabiskan 50 gram oksigen, sementara magnesium yang kita punya hanya 50 gram. Maka kemungkinan pertama lah yang akan mungkin terjadi, sehingga kita ketahui bahwa magnesium oksida yang dihasilkan adalah 50 gramnya dari magnesium dan 33,33 gramnya dari oksigen, dan dihasilkan 83,33 gram. Bapak, berarti jumlahnya nggak 100. Nah, kita lihat, kan yang bereaksi oksigennya hanya 33,33 gram. Berarti yang tidak bereaksi oksigennya berapa? 16,67 gram. 16,67 gram. Nah, ini kan kalau kamu jumlahkan antara sisa oksigen dengan jumlah magnesium oksida yang dihasilkan, yaitu 83,33 gram ditambah 16,67 gram sisa oksigen tadi, hasilnya akan sama dengan 100 gram. Sama kayak ini. 50 dan 50. Gitu. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Ada yang belum jelas? Oke, bagaimana? Tidak ada? Wah, sudah jelas ya semua kayaknya ya. Nah, pertanyaan yang paling banyak juga seperti ini. Pak, dari manakah dihasilkan perbandingan antara magnesium dan oksigennya 3:2? Gitu kan? Nah, saya jawab gini, kalau di soal ada dicantumkan perbandingannya atau massa yang bereaksi itu dicantumkan, ya udah pakai yang ada di soal gitu ya. Pakai yang ada di soal. Tapi kalau tidak, Pak, nah, kalau tidak, sebenarnya dari soal itu juga nyarinya bagaimana gitu. Yang buat soal itu nyarinya bagaimana gitu. Ternyata yang bikin soal itu kita cari dari perbandingan AR atau MR-nya. AR atau MR kan sudah dijelaskan kan. AR itu yang bisa ya usah dihafal lah semuanya ya. Pasti kalian hafal sendiri yang sering keluar aja gitu biasanya. Saya pun tidak hafal semua 100 berapa unsur itu nggak hafal. Cuman hafal beberapa yang sering muncul, katakanlah seperti itu ya. Nanti bisa dilihat di tabel periodik unsur atau sistem unsur berkala ya. Di sini kan magnesium dengan oksigen. Dalam magnesium oksida itu ada 1 magnesium dan 1 oksigen.
Ya kan? Nah, ini AR-nya MG kan 24, sedangkan AR-nya O itu 16. Maka perbandingannya 24 dibanding 16. Itu kalau sama-sama saya bagi 8, kan ketemu 3:2. Gitu. Jadi perbandingan AR-MR-nya ini yang menjadi perbandingan ini yang didapat. Kenapa kok Pak perbandingannya 3:2? Ya ini jawabannya dari perbandingan AR dan MR-nya ini. Gitu. Nah, untuk latihan nih, berapa perbandingan H dan O dalam H2O? 1:8. 1:8. 1:8. 1:8, Pak. Ya, karena hidrogen ini kan AR-nya 1. Sementara di dalam air itu hidrogennya ada 2. Berarti 1 dikali 2. Sedangkan O itu kan 16. Berarti 2 dibanding 16 atau 1:8. Gitu ya. Jadi ini tetap nih, dalam sebesar apapun airnya, misal 100 gram, 200 gram, 300 gram, itu pasti tetap itu perbandingan antara hidrogen dan oksigennya itu pasti tetap 1:8. 1/8 dari, berarti kalau mencari hidrogennya berarti 1/9 dikali berapa massa airnya, kayak gitu. Nah, misal kalau ini CH3COOH, berapa perbandingan CH dan O? C itu AR-nya 12, H itu 1, O itu 16. 618, 618, Pak. 168. 618, Pak. 618. Iya, 618. Jangan kebalik ya. Kalau kebalik itu salah itu ya. Karena yang di depan itu C ya. C, H, O. Berarti 6:1:8. Ini kan C-nya ada 2. Berarti 2 dikali 12, 24. H-nya itu ada 4. 4 dikali 1, 4. O-nya ada 2. 2 dikali 16, 32. Berarti 24 dibanding 4 dibanding 32. Itu kalau semua saya bagi 4 ketemu 6:1:8. Sip. Terakhir. Berapa perbandingan Na, H dan O dalam NaOH? 23:1 23:1:16. 23:1:16. Nah, sip. 23:1:16. Oke, mantap sekali. Sudah jelas? Apakah ada yang mau ditanyakan lagi tentang hukum pros? Saya rasa sudah jelas sih. Tidak ada? Mantap. Lanjut ya. Yuk.